Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indania Hasna Haifa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai studi pada BPBD Kabupaten Majalengka. Yang pertama adalah latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan individu, organisasi, maupun tujuan pembangunan suatu negara. Potensi tersebut mencakup kemampuan fisik, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, sikap, nilai, kreativitas, serta motivasi kerja. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam menjalankan berbagai aktivitas organisasi dan menjadi penggerak utama dalam seluruh proses kerja. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting karena manusia berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali, dan pengambil keputusan dalam organisasi. Meskipun organisasi memiliki sumber daya lain seperti modal, teknologi, dan bahan baku, semua sumber daya tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Menurut Hasibuan tahun 2016, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Perilaku dan sifat manusia dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan, sedangkan prestasi kerja didorong oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. Dalam pandangan ini, sumber daya manusia tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja semata, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi sikap dan motivasi yang harus dikelola secara optimal agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya ada relevansi teoritis. Yang pertama, pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Yang kedua, motivasi kerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan atasan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Yang keempat, kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan berkembang. Selanjutnya ada relevansi praktis. Yang pertama, mengadakan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Yang kedua, mengidentifikasi dan meningkatkan faktor-faktor motivasi kerja seperti pengakuan, kesempatan berkembang, dan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga, mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan fasilitas dan lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, bagaimana motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, bagaimana pelatihan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris tentang yang pertama, pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, pengaruh pelatihan dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan tambahan referensi untuk menambah dan mengembangkan konsep manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi tentang pelatihan, motivasi kerja, dan kinerja pegawai. Manfaat praktis, yang pertama memberikan informasi empiris yang dapat digunakan oleh manajemen organisasi untuk merancang program pelatihan yang lebih efektif dan strategi peningkatan motivasi kerja pegawai. Yang kedua, membantu pegawai memahami pentingnya pelatihan dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka. Yang ketiga, menjadi dasar bagi organisasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih optimal. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Gerakan Koperasi nomor 43, Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.